Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Libra ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita sedang menuju ke akhir bulan Juni. Libra, di sini kamu punya Two of Swords. Ini ini bukannya biasanya kalian ada di posisi ini ya Two of Swords, kayaknya nggak spesial banget. Ini hari-harinya kalian. Two of Swords tuh ada apa sih, Moon in Libra. Jadi mungkin belakangan keadaannya atau ya masalah yang lagi kamu hadepin lebih obscure atau lebih apa ya, lebih nggak jelas dari biasanya, atau lebih lebih banyak ketidakpastian yang kamu hadepin dari biasanya kayak gitu. Soalnya kalau ngeliat Two of Swords di sini ya Libra mah hari-harinya begitu, nggak ada. Justru aku apa ya, malah aku ngerasa kayak Two of Swords, Libra ketemu Two of Swords ini mah bukan soal apa ya, bukan bukan kabar buruk. Soalnya aku ngerasa kalian eh, apa ya, thriving, atau kalian emang default mode-nya di sini benar-benar considerate, benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya dengan jeli, dengan detail di sini. Dan mungkin apa ya, kalau udah terlalu banyak gitu atau terlalu nggak jelas ini masa depannya bakal kemana gitu dari pilihan yang harus kamu ambil sekarang. Mungkin kalau ngeliat Two of Swords di sini ya udahlah, nggak usah. Mungkin ada masanya kamu harus agak menutup mata dari faktanya gitu, dari ya ada datanya, ada faktanya. Kamu bilang ya bodo amat, ya aku milihnya berdasarkan intuisi kali. Soalnya kalau ngomongin makin gak jelas gitu, keadaan yang makin gak jelas, makin obscure, kadang justru yang bikin makin gak jelas adalah semakin banyak fakta yang kamu terima, semakin banyak informasi yang kamu dapat, pilihan kamu malah makin jadi gak jelas. Itu yang aku bilang, itu yang berusaha aku sampaikan gitu. Ya jadi mungkin ini udah waktunya kamu tutup mata dari segala fakta, dari segala kenyataan yang apa ya, yang mempersulit kamu untuk ngambil pilihan saat ini. Pada akhirnya ya kadang, apalagi Libra ya, kadang kalau ngambil keputusan tuh bawaannya ini gimana caranya supaya uh, yang bahagia atau yang happy nggak cuma aku doang, tapi gimana caranya keputusan yang aku ambil tuh bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan di sini kayaknya kenyataannya atau fakta yang kamu lihat di lapangan, uh, sulit nih kamu bisa apa ya, sulit buat kamu untuk bisa memuaskan hati banyak orang kayak gitu. Hmm. Ya, crossing the reading di sini kamu punya the world di sini, world ya. Aku nggak suka bunyinya doang kalau aku yang bilang. The world di sini mungkin sesuatu yang udah waktunya kamu tutup, udah waktunya kamu akhiri, tapi kamu masih pertimbangkan untuk nggak, kok ini masih bisa kamu lanjutin lagi. Pada akhirnya ya pertimbangannya makin sulit. Antara menutup bab yang lama kemarin mungkin dengan ngebuka bab yang baru. Sedangkan di sini kayak kalau soalnya dia crossing the reading the world-nya, yang mana ini masih belum bener-bener selesai. At least buat kamu ini masih belum bener-bener selesai. Jadi kamu pun masih mempertimbangkan, ini gue tutup nggak ya, ini gue beresin nggak ya, ini kayaknya kamu sendiri kayaknya ngerasa udah nggak ada lagi yang bisa kamu lakuin di sini. Tapi kamu masih pengen ngerjain ini, kamu masih pengen ngerjain bab yang ini gitu, nggak pengen babnya ditutup dulu. Ya dan itu pilihannya kupikir ya nggak bisa, itu bukan pilihan yang ada matematikanya sih. Aku bakal bertanya lagi ke diri kamu, ke hati terdalam kamu, menurut kamu ini udah selesai belum? Ya terlepas dari apa sih, ini masih bisa kamu kerjain atau enggak ya, menurut kamu ini udah selesai belum? hmm. Di bawahnya ada Road of the Reading, ada Seven of Cups, ada banyak pilihan. Dan dari banyak pilihan itu kamu memilih antara lanjut atau enggak. Mm-mm. Dan ini konteksnya lanjut atau enggaknya untuk hal yang kayaknya ini udah beres deh. Kalau mungkin kalau orang-orang lihat ini kayaknya udah beres deh, udah nggak bisa, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini, udah habis apa sih, udah habis move-nya kayak gitu. Tapi nggak tahu, beberapa beberapa game yang apa ya aku mainin belakangan, aku main Magic sih, tapi ya beberapa game yang aku jalanin atau lakuin belakangan tuh kayak aku
terlalu cepet nyerah, soalnya kalau aku lihat di reviewnya lagi, anjir ini masih bisa masih bisa menang anjir. Kenapa aku concede ya di sini? Mungkin karena bosan atau mungkin karena apa? Mungkin karena nggak ngebaca kartunya dengan baik kayak gitu. Oh ya, efeknya dia cuma ngediscard. Ya kemarin aku inget banget tuh, dia cuma ngediscard creature sama artifact. Tanganku isinya enchantment semua. Ngapain aku concede aja? Iya, kayak gitu, kayak yang diambil paling cuma ini. Makanya kayak eh, pilihannya balik lagi ke kamu. Kalau mungkin ada salah satunya kamu yang nggak jeli kayak gitu, atau orang mungkin nggak, kamu ngelihat hal yang nggak orang lain lihat di situ. Mungkin orang ngerasanya kayak, oh ini udah beres nih gamenya, ya udah nggak win connya udah apa sih, win connya udah di remove, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. Tapi ya apalagi kalau di card game kayak gitu, beberapa hal kayak, oh iya tapi aku masih punya win con lagi di deck, terus jumlah kartu di library-nya ada tinggal berapa, win con-nya ada berapa, ntar ada di itu nyari N gitu loh, nyari probabilitas gitu tiap draw-nya. Sebenarnya belum bener-bener beres, makanya normalnya sih aku tunggu sampai 3 giliran kalau win con-nya belum muncul, atau jalan keluar dari ya, atau obatnya belum aku draw, aku stay minimal 2 lah, ya 2-3 putaran, atau 2 atau 3 draw. Kalau udah nggak ketemu udah aku concede. Tapi kemarin aku ngerasa ada begitunya, kayak wah ini kayaknya kecepetan deh, aku nggak baca kartunya dengan baik. Dan dari banyak pilihan itu ya bakal apa ya, dari hal paling sederhana kayak concede di game kartu kayak gitu, atau mungkin soal kerjaan atau soal skalanya yang lebih besar gitu. Kadang kamu mungkin ngelihat hal yang nggak orang lain lihat. Kalau ngeliat dari Seven of Cups di sini sama Two of Swords di sini, kamu lebih jeli itu. Jadi kalau kamu kebanyakan dengerin opini orang, kalau sekarang nih di posisi bimbangnya kamu sekarang ini, kamu nanya sana sini, kayaknya kamu bakal overwhelm. Apa yang tadinya nggak jelas malah makin nggak jelas. Makanya tadi aku bilang, dengerin intuisi kamu. Pada akhirnya juga aku sadar, aku blundernya kecepatan setelah lihat reviewnya kan. Aku saksikan sendiri kalau oh iya aku salah nih. Iya, kalau nggak gitu nggak akan ada yang apa ya, agak sulit. Iya, agak sulit untuk orang lain nemuin sudut pandang kamu. Dan lagi ini kayaknya masalahnya sangat-sangat personal, apalagi ngeliat Two of Swords ini masalahnya bisa sangat-sangat personal, kamu sendiri yang mungkin bisa ngerti soal ini. Ya, dan peasantry-nya ada Three of Swords, seolah tidak ah ya, seolah tidak mengobati keadaan kita yang serba sulit di sini. Di sini ada Three of Swords yang kayaknya ada bumbu-bumbu sakit hatinya. Dan jujur sakit hati kayak gini, kalau apa ya, kalau emotionally kamu udah kena, itu bisa membuyarkan decision makingnya kamu sih. Iya, kayak kemarin aku main karena udah terlalu bosan ngadepin itu, aku lawan deck discard udah berapa kali, terus kayak aduh discard lagi, sekali ketemu yang discard tapi di tanganku dia nggak punya target, aku udah keburu concede. Soalnya bosen, kenapa tanganku di discard mulu ya kayak gitu, kayak ya kalau apa sih, pada akhirnya kalau emotionally kitanya udah kena, kalau emotionally kita udah tersakiti kayak gitu, pengambilan keputusan kita biasanya ada aja blundernya. Dan itu kayaknya kamu harus lebih hati-hati. Keputusan yang bakal kamu ambil sekarang ini berdasarkan apa? Berdasarkan faktanya, atau kamu emang sakit hati aja di situ? Kalau kamu sakit hati aja, aku rasa ini masih bisa dilanjutin sih. Ya nggak berarti apa nggak berarti sakit hatinya bisa kamu abaikan juga, enggak. Ya kedepannya jangan sampai sakit hati lagi. Cuma aku percaya kamu lebih kuat dari itu sih. Ya soalnya Three of Swords juga dia kartunya Libra tapi in Saturn kalau nggak salah, iya nggak sih? Ya Libra in Saturn. Jadi are experienced in a fair and balanced way, no one is exempt for disappointment. Iya, pada akhirnya nggak ada orang yang bakal lepas dari kekecewaan, termasuk kamu Libra. Iya, mau sedetail apapun kamu mempertimbangkan, mau serinci apapun kamu apa ya, nyari datanya, nyari faktanya, kamu tetap bakal kecewa kok. Tapi apakah kekecewaan itu bakal menghentikan kamu? Aku rasa sih enggak ya. Atau aku bisa so tau juga sih di situ ya.
Oke, di sini aku mau ngajak kalian melatih intuisi kamu. Kalau nggak mau aku bilang tebak-tebakan, kartu outcome-nya aku tarik ke tengah kayak gini, supaya kalian mungkin dari 4 kartu yang udah aku buka di sini bisa eh berusaha menebak kayak gitu. Kartu tarot ada berapa sih? 78 kan? 78, empatnya udah kebuka. Kira-kira ada satu kartu di sini, dia kartunya apa? Cukup sederhana bukan kalau dibikin satu game, tapi kalau ngelihat tarot atau spread dalam apa sih, secara keseluruhan tiap kartunya tuh saling apa ya, saling berkontribusi satu sama lain, gak ada kartu yang berdiri sendiri apalagi kalau spreadnya kayak gini. Jadi kita ngikutin storyline, kalau kalau aku bilang. Dari storyline yang tadi udah aku present, dari 4 kartu ini kira-kira endingnya bakal kayak gimana, atau kira-kira outcome seperti apa yang kamu inginkan dari readingan kali ini, itu juga boleh. Seenggaknya kamu tahu apa yang kamu mau, dan dengan kamu mengucapkannya kayak gitu, dengan kamu ya tulisin di kolom komentar di bawah ini, seenggaknya itu bisa memberitahu semesta kalau kamu tuh maunya kayak gini. Hmm. Atau seenggaknya biar aku tahu aja sih, kamu pengennya di posisi kayak gini, endingnya kayak gimana. Ya walaupun pada akhirnya hidup nggak selalu seperti yang kita inginkan ya, tapi seenggaknya adalah orang yang tahu kalau aku tuh sebenarnya masih pengen gini loh. Oke, lanjut ya. Crowning the Reading. Crowning the Reading di sini kamu punya Knight of Coins. Oke. Dari Road of the Reading, Seven of Cups, di atasnya ada Knight of Coins. Kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Iya, itu. Itu yang pengen aku bilang. Knight of Coins, dia baju jirahnya aja setebal itu. Dan kalau ngomongin soal persiapan, kalau ngomongin perjalanan, Knight of Coins ketahanannya luar biasa. Jadi kalau kamu ngerasa kemarin ada sakit hatinya kayak gitu yang kamu rasain, kedepannya kamu bakal lebih tangguh, atau sebenarnya kamu lebih tangguh dari itu. Hmm, jadi ya kalau kalau emang kamu agak sulit ngambil keputusan pas kamu lagi sakit hati, mending tunggu sakit hatinya turun dulu, tunggu sakit hatinya mereda dulu, baru kamu ngambil keputusan. Ya sama kayak Two of Swords di sini, jangan. Kadang kita harus tutup mata dari segala faktanya kayak gitu, baru di situ dengerin apa yang benar-benar kamu mau sebagai outcome, atau ya sebagai outcome outcome dari apa ya, dari masalah ini, dari konflik ini. Dan mungkin kalau ngeliat Knight of Coins di atasnya, ini butuh waktu yang lebih lama dari yang kamu pikirin sebelumnya. Dan mungkin salah satu hal yang menyebabkan sakit hatinya kamu kemarin adalah dengan memaksakan proses yang harusnya jalannya lama, kamu cepet-cepetin. Three of Swords kadang ada begitunya, apalagi Two of Swords di sini jadinya kan Five of Swords, jadinya defeat, jadinya loss. Dan kalau ya pada akhirnya kalau kamu mau adu stamina sama Knight of Coins, ya kamunya bakal kalah. Even kamunya Knight of Swords sekalipun, dia mungkin cepet, tapi dia kalau adu stamina, kalau konteksnya adu stamina sama Knight of Coins, dia tetap bakal kalah. Dan ini mungkin ya kalau balik lagi ke situ, ini mungkin masalah yang nggak bisa selesai sebulan 2 bulan. Ya, ini mungkin masalahnya butuh tahunan buat bisa kamu beresin, tapi kamu paksa supaya oke, ini bakal aku beresin dalam waktu sebulan atau 2 bulan kayak gitu. Itu yang bikin kamu sakit hati mungkin. Soalnya pada akhirnya ya nggak beres kan. Pada akhirnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, keinginan kamu cuma nyakitin diri kamu sendiri dalam prosesnya. Tapi seenggaknya dari situ kamu bisa ngerti kalau oh iya, ini emang butuh waktu lama. Jadi kalau begitu, the world-nya di sini adalah kamu kayaknya jangan dulu deh, ya jangan dulu nyerah. Tapi kita nggak tahu, fiturnya di sini ada King of Coins ya, apalagi ini kayak bener-bener apa ya, bener-bener mengkonfirmasi kalau ya kamu butuh waktu lebih lama untuk beresin masalah ini. The world-nya di sini masih belum bener-bener tamat. Mungkin buat kamu sekarang udah ngerasa udah nggak ada lagi yang bisa kamu lakuin di masalah ini, udah nggak ada lagi yang bisa kamu beresin, tapi Knight of Coins, King of Coins enggak. Kamu sekarang lagi baper aja, lagi ke-trigger aja. Ya lagi ke-trigger aja, udah apa sih, 5 game berturut-turut lawannya deck discard mulu, sekalinya ketemu discard kamunya keburu concede. Padahal yang dia discard gak punya target tuh di tangan kamu. Itu aku kemarin kayak aduh aja, aku muak banget ketemu black discard mulu sekali aja. Ya sekalinya yang terakhir tuh, ya dia cuma discard
creature and artifact. Tangan aku isinya instant sama enchantment. Jadi harusnya dia nggak punya target dong di situ. Iya harusnya ya dia discard cuma one mana discard a card buat dia sendiri. Jadi aku ngapain concede harusnya. Tapi karena udah keburu tilted, udah keburu ke trigger ya, jadinya minus one win. Sayang banget kalau kamu ada di posisi itu. Ya jangan jadi seperti aku yang terlalu cepat menyerah padahal masih kemungkinan besar aku di situ menang sih. Soalnya dia nggak ada target, dia udah ngebuang satu kartunya percuma kayak gitu. Tapi ya itu. Ada kalau udah ada lukanya, kamu nggak bisa ngambil keputusan dari luka hati kamu. Ya, kamu lebih tangguh dari itu by the way Libra, King of Coins, Knight of Coins. Ketahanan kamu lebih lebih panjang. Mungkin sekarang kamu butuh istirahat aja sih. Ya mungkin outcome-nya itu kali ya. Four of Sword di sini oke kali ya. Ada Two of Sword, Three of Sword, Four of Sword di sini oke, atau mungkin kartu di sini ada Four of Sword, aku nggak tahu. Tapi ada Seven of Sword di sini di questionnaire posisi kamu sekarang Libra. Ada Seven of Sword yang mana kamu kayaknya sih lagi kamu nggak pengen milih atau kamu lagi berusaha untuk lari dari pilihan yang harus kamu ambil, atau mungkin dari sakit hati yang harus kamu ambil. Ya bisa dua-duanya sih. Mungkin dengan kepikiran pilihan itu rasa sakit hati kamu bisa keangkat lagi gitu, bisa kamu rasain lagi. Tapi yang jelas kamu di sini tetap pengen masalahnya cepat selesai. Kamu di sini tetap mungkin lagi nyari-nyari cara untuk ngakalin waktu yang lama ini, gimana caranya bisa cepat selesai. Soalnya the world di sini nggak tahu ya, mentally mungkin kamu udah capek, iya betul, tapi kamu juga pengen masalahnya selesai. Tapi aku nggak ngerasa masalahnya bisa selesai sekarang juga buat kamu Libra. Jadi ya ngeliat Knight of Coins ini, King of Coins di sini ya masih butuh ketahanan. Ya masalah ini masih menuntut kamu untuk jadi lebih kuat. Pada akhirnya mungkin itu kali ya. Segala luka hati ini, segala keputusan sulit yang harus kamu ambil saat ini ya mengajarkan kamu untuk jadi lebih kuat Libra. Ya kan? Environmentnya ada death, ada ini proses transisi. Ya mungkin kamu nggak bisa selamanya lari dari masalah kamu kalau ngeliat death ada di atas Two of Swords di sini. Ya pesannya bisa sedirect itu. Mau sampai kapan kamu lari dari masalah kamu? Mau sampai kapan kamu soalnya lari dari sakit hatinya kamu? Itu kalau ngeliat Seven of Swords di sini kayak lihat kan yang dia bawa cuma 1 2 3 4 5 kan, ada dua yang dia tinggalin tuh ini. Dia nggak mau ngambil keputusan sulit ini. Ya makanya mending kerjain hal lain kayak gitu. Enggak. Kamu tetap jangan kabur, jangan lari. Ini bukan soal seberapa cepat kamu berlari pada akhirnya, tapi sejauh mana kamu bisa lari. Kalau kamu di titik ini aja udah pengen kabur gitu, udah pengen berhenti ya larinya kamu cuma sampai sini. Kedepannya kayaknya daripada kecepatan, ketangguhan kamu lebih banyak diuji deh. Iya gak sih? Enggak deh, di sini ada Hopes and Fear-nya, ada Page of Cups, kemampuan kamu untuk memaafkan pada akhirnya. Kemampuan kamu untuk menerima perasaan kamu, kemampuan kamu untuk merasakan perasaan kamu. Ya soalnya balik lagi ya, kalau pilihannya datang dari sakit hatinya kamu di sini, ya harus sakit hatinya itu yang harus kamu obatin dulu atau harus kamu adepin dulu. Baru kamu bisa baru kamu bisa memutuskan dengan lebih baik. Kalau ya di sini Seven of Swords kamu bawaannya udahlah gue nggak pengen milih, udah nggak mau tahu kayak gitu, nggak bisa. Tetap yang harus kamu obatin tuh sakit hatinya dulu, baru dari situ kamu bisa memilih dari tempat yang lebih baik, atau dari seenggaknya nggak milih dari based on sakitnya kamu. Kita udah sampai di outcome by the way Libra, kira-kira udah tahu kartunya bakal jadi apa. Kalau aku bilang sih tadi nggak tahu, mungkin ya Page of Cups tadi aku mikir kalau ada Page of Cups di sini oke. Mungkin Page of Swords atau Page of Coins, Pentacles. Yang mana kalau Page atau Ace bahkan itu kartu yang lebih terbuka atas pelajaran hidup yang bakal kamu terima.
Ya ketimbang kamu lari dari pelajaran hidup yang sedang berusaha disampaikan ke kamu sekarang, mending kamu adepin. Jadi aku rasa ini page juga atau mungkin ace. Kita buka ya, Libra 1, 2. Ya dia page of sword. Pada akhirnya ini pelajaran hidup yang gak bisa kamu lewatin, yang bakal menguatkan kamu ke depannya. Dari page of sword di endingnya kan ada king of sword, ada kebijaksanaan yang menunggu kamu di balik pelajaran hidup yang lagi kamu hadapin sekarang, yang melibatkan sakit hati dan pilihan sulit di hidup kamu. Ya gitu kali ya Libra untuk readingan kamu kali ini. Ini bagus banget nih page of sword sama page of cup di sini. Ya thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Libra lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Libra ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Libra, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.